Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu masalah besar yang dihadapi dunia saat ini, yaitu pencemaran lingkungan. Siapa yang sudah pernah mendengar tentang pencemaran lingkungan? Saya, Bu. Pencemaran lingkungan itu saat lingkungan kita tercemar oleh bahan-bahan yang merusak, kan? Betul sekali, Benny. Pencemaran lingkungan itu adalah masuknya zat asing atau energi ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, coba kalian sebutkan contoh-contoh pencemaran lingkungan yang kalian ketahui. Sungai yang tercemar sampah, Bu. Ada juga, Bu, asap kendaraan yang mengotori udara. Terus ada juga limbah pabrik yang dibuang ke laut. Luar biasa, kalian semua benar. Jadi pencemaran lingkungan bisa terjadi pada udara, air, dan tanah. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Pencemaran udara seperti yang kalian sebutkan disebabkan oleh asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran sampah. Zat-zat pencemar di udara ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan memperburuk kondisi paru-paru. Bagaimana dengan pencemaran air, Bu? Apa saja dampaknya? Pencemaran air bisa disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan limbah domestik. Dampaknya sangat luas, mulai dari matinya makhluk hidup di air, rusaknya ekosistem perairan, hingga bahaya bagi kesehatan manusia jika mengonsumsi air yang tercemar. Misalnya, pencemaran air bisa menyebabkan penyakit seperti diare, keracunan, dan gangguan pencernaan. Lalu, bagaimana dengan pencemaran tanah? Pencemaran tanah seringkali disebabkan oleh penggunaan pestisida berlebihan, limbah industri, dan sampah yang dibuang sembarangan. Tanah yang tercemar akan sulit ditanami, mengurangi produktivitas pertanian, dan bahkan bisa mencemari air tanah yang kita gunakan. Nah, anak-anak, pencemaran lingkungan ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Jika lingkungan kita tercemar, kita bisa mengalami bencana alam yang lebih sering, berkurangnya hasil pertanian, dan peningkatan biaya kesehatan. Oleh karena itu, kita semua harus ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Ada yang punya ide bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan? Kita bisa mulai dari hal kecil, Bu. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat energi. Betul sekali. Setiap tindakan kecil kita, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau mendaur ulang sampah, dapat membuat perbedaan yang besar. Selain itu, kita juga bisa mengajak keluarga dan teman-teman untuk ikut menjaga lingkungan. Ingat, setiap tindakan kecil kita akan berdampak besar bagi lingkungan kita. Baiklah, anak-anak. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang pencemaran lingkungan. Semoga kalian semua bisa menjadi agen perubahan untuk lingkungan yang lebih baik. Jangan lupa untuk mulai dari diri sendiri dan mengajak orang lain untuk peduli pada lingkungan. Terima kasih atas partisipasinya, ya. Ben, lu lihat nggak sih banyak banget sampah berserakan di sekitar kita? Kasian banget lingkungan sekolah kita jadi kotor. Iya, Alia. Aku juga sering ngelihat itu. Apalagi di tempat sampah selalu penuh dan kadang-kadang sampai meluber. Terus gimana ya kita bisa bikin lingkungan sekolah kita jadi lebih bersih? Aku nggak tega lihat sekolah kita jadi kayak gini. Aku punya ide nih. Gimana kalau kita bikin program sekolah ramah lingkungan? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak misal ajak teman-teman untuk membuang sampah pada tempatnya atau bikin tempat sampah yang lebih banyak lagi. Wah, ide bagus banget, Ben. Kita bisa juga bikin poster-poster yang mengingatkan teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan. Terus, kita bisa bikin lomba menggambar atau menulis tentang pentingnya menjaga lingkungan. Betul banget, Alia. Kita bisa bikin kegiatan daur ulang sampah juga. Misalnya, kita kumpulin botol bekas, kertas bekas, atau plastik bekas, terus kita daur ulang jadi barang yang bermanfaat. Ide lo keren banget, Ben. Tapi gimana caranya kita bisa ngajak teman-teman yang lain untuk ikut serta dalam program kita? Kita bisa mulai dari kelas kita dulu. Kita presentasikan ide kita di depan kelas, terus ajak mereka untuk ikut serta. Kalau mereka tertarik, kita bisa bikin kelompok-kelompok kecil untuk menjalankan program ini. Oke, setuju. Aku yakin teman-teman pasti akan mendukung ide kita.
Ribet amat sih urusin sampah. Toh ada petugas kebersihan yang ngurusin. Citra, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah kita. Kalau kita mulai dari hal kecil, pasti akan membawa dampak yang besar. Bayangkan kalau semua orang berpikir seperti itu, lingkungan kita akan jadi lebih baik. Iya nih, setuju sama Alia. Lagian, kita kan belajar tentang lingkungan di sekolah. Masa kita nggak peduli? Boleh juga sih. Tapi gimana caranya supaya enggak ribet? Tenang aja Citra, kita akan bagi tugas kok. Nanti kita bikin jadwal piket untuk membersihkan kelas dan mengumpulkan sampah. Selain itu, kita juga bisa melakukan penanaman pohon di kebun sekolah. Terus, kita juga bisa bikin lomba-lomba yang seru untuk menarik minat teman-teman. Lihat deh Ben, tanaman-tanaman kita sudah mulai tumbuh subur. Kebun sekolah kita jadi asri banget. Iya, Alia. Selain kebun, kelas dan lingkungan sekolah lainnya pun juga terlihat bersih. Ini semua berkat kerja keras kita semua. Teman-teman jadi lebih peduli dengan lingkungan. Saya sangat bangga dengan kalian semua. Kalian telah menunjukkan bahwa generasi muda mampu membuat perubahan yang positif. Sekolah kita sudah menjadi contoh yang baik dalam menjaga lingkungan.